istri tercinta baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali ibu-ibu di belakang yang mendengar, melihat, menyaksikan suami tersayang kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita lihat, kita dengar anak dan menantu kebanggaan kita ikut baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita sebagai seorang laki-laki, suami, kepala dan rumah tangga membimbing, mengajari anak-anak kita dan istri kita baca Al-Quran di rumah? Setiap pagi harus sampai isya, tuntut mereka baca Al-Quran di rumah. Dan kita bersama kaum muslimin. Kalau seandainya rendah nilai anak itu di sekolah, orang tua dan guru kali pasti akan cerita pekles yang bonefit bagi anak-anaknya. Tapi ketika anak pandai baca Al-Quran, ada berapa dari kita orang tua yang bersungguh-sungguh untuk mengajari anak kita? Jika saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu kaffatan ilan nas, basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hakim beserta jajaran yang hadir semua ini. Yang kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Imam kita di masjid yang kita cintai, yang senantiasa setia mengimami, membimbing kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat, para tamu undangan Allah yang insya Allah akan tetap istiqomah mengerjakan sholat berjamaah ke masjid yang kita cintai. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya bagi kita bersama. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kaum muslimin kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meluangkan waktu serta menyempatkan diri bersama-sama hadir di Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini dalam rangka mengerjakan sholat subuh secara berjamaah yang diakhiri dengan tausiah agama. Kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir di subuh ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, termasuk para pemenang-pemenang, para finalis Ramadan. Karena Ramadan itu kan dibagi jadi 3 bagian. Kalau ibarat pertandingan sepak bola, 10 Ramadan pertama itu sama ibaratnya dengan babak penyisihan. Semua kesebelasan akan ikut berlaga. Ya. Lain jadi asap pantai tentang bola, satu badan diam. Lain takluk melangkahkan kaki berjalan ke masjid ilmu sholat di 10 Ramadan pertama, ramai-ramai datang ke masjid walaupun niatnya bermacam-macam. Masuk ke 10 Ramadan kedua, babak semifinal, kalau mulai ada yang tersisih, ada yang mulai mengalah dan dikalahkan. Ya. Yang niat awalnya datang ke masjid itu karena segan sama mertua, segan sama menantu, ini di 10 Ramadan kedua insya Allah sudah mulai tersisih. Yang niatnya dari awal datang ke masjid itu karena kebetulan Ramadan tahun kemarin 2020 di saat masjid itu ditutup, ada yang ngotot mengatakan banyak yang tidak beriman kepada Allah katanya. Dan sekarang masjid sudah dibuka kembali, daripada kecil ada orang bela datang ke masjid 10 Ramadan pertama. Kalau niatnya macam-macam insya Allah 10 Ramadan kedua akan gugur.
Apalagi di 10 Ramadan ketiga kaum muslimin, nilai yang tinggal biasanya ke dalam bawa final ini adalah pemain-pemain hebat, pemain handal, pemain terbaik, sang juara, para finalis saja yang tinggalnya. Dan kita bermohon berdoa berharap mudah-mudahan kita yang hadir di subuh ini inilah para finalis Ramadan yang nantinya insya Allah akan keluar dari bulan Ramadan mendapatkan sertifikat dari Allah, mendapatkan bidura dari Allah, penghargaan dengan tulisan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni semua dosa kita yang telah berlalu. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Walaupun di berbagai tempat, berbagai masjid kaum muslim biasanya kalau 10 Ramadan yang terakhir itu nanti biasanya nanti macam dan gaya-gaya dan tutu dan wajah-wajah syukratul maut dan kapai capek setinggalnya. Tapi ini hari ini yang subuh ini kita lihat di Masjid Al-Hakim luar biasa, banyak juga saudara-saudara kita yang muda-mudi pada anak-anak juga hadir pagi ini, sangat luar biasa semangatnya. Salawat berbesaran wajahnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu dan bapak kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, para pemirsa Al-Hakim TV di mana saja kita berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keistimewaan dalam suci Ramadan yang diturunkan oleh Allah kepada kita bersama kaum muslimin. Di samping nuzul Quran, malam atau bulan yang di dalamnya dipilih Allah sebagai bulan diturunkannya permulaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu serta pembedaan yang hak dengan yang batil. Satu. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang sekitar 83 tahun. Dan nilai ibadah yang kita kerjakan di malam itu nilai jauh lebih baik dibandingkan dengan nilai ibadah selama 83 tahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inilah yang sedang kita buru di minggu ini, 10 Ramadan yang terakhir di kaum muslimin. Anak ibu dan bapak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dalam itu mustagamnya, anggaplah selama ini kita selama 40 tahun, 50 tahun kita berbuat dosa contohnya, sering bergelma dengan manusia lebih banyak maksud dibandingkan dengan pahala, dengan ketaatan yang kita kerjakan. Namun Allah sisakan, Allah tinggalkan, Allah sediakan bagi kita satu malam. Kalau dikaji ibu dan bapak sering dapat hari ini jarang sekali usia umat hari ini yang sampai 83 tahun, jarang. Nah ini fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengampuni, menghapuskan semua dosa yang telah kita lakukan selama ini 83 tahun, lebih baik dari 83 tahun kata Allah. Nah, Imam Al-Ghazali, Imam Hujjatul Islam mengatakan bahwa biasanya Lailatul Qadar itu datangnya di 10 Ramadan yang terakhir, terutama pada malam yang ganjil. Malam yang ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Akan tetapi mendapatkan malam Lailatul Qadar kita tidak bisa pakai ilmu ngincar kan muslim. Contoh, malam 21 kita hadir di masjid, malam 22 absen, 23 datang, 24 gak hadir, 25 nongol, 26 gak muncul lagi, 27 datang, 28 datang. Kalau ditanya ada kawan, bahwa ada bantu yang tadi batal 2 kamu Sarinda kanlah sudah kecil start. Yang Lailatul Qadar itu datang di malam-malam yang ganjil. Biar malam ganjil saja aku bisa hilang karena ada usaha. Kalau seperti ini prinsipnya kaum muslimin, kita yakin bukan Lailatul Qadar yang akan kita dapatkan, tapi malah Lailatul Qadir atau Lailatul Qadar barangkali. Ya. Jadi harus dipertimbangkan sejak awal bulan. Makanya ibu dan bapak kaum muslimin sedang pemirsa Al-Hakim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang akan mendapatkan, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini nantinya? Pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menahan diri di siang harinya, yang berpuasa menahan diri bukan hanya dari yang membatalkan puasa saja, tapi juga yang membatalkan ibadah puasanya.
Bukan hanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum dan berhubungan suami istri di siang harinya, tapi justru yang membatalkan ibadah puasa, yang merusak ibadah puasanya juga ditahan. Mulutnya ikut berpuasa, telinganya juga ditahan, matanya juga ditahan dari semua perbuatan yang mengandung maksiat, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan. Tapi jangan sampai ada mengatakan, Ustaz, kalau sekedar ditahan seperti itu mungkin aku besar kemungkinan akan dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Mantu aku 10 tahun dari pagi sampai sore selalu bertahan, nggak pernah mencari, jangankan yang halal pun nggak pernah lihat. Lo kenapa? Mau dari pagi jaluk sampai saja di sini. Nah, itu akan dapat Lailatul Qadar. Ya, tahan diri kita, terutama hawa nafsu. Cuma muslimin sering kali persoalan nafsu ini bagi, mohon maaf, bagi bapak-bapak kita para pecandu rokok, mohon maaf sekali. Ketika bulan Ramadan, waktu imsak itu tinggal sedikit, biar kebingungan. Ini para pecandu rokok ini kebingungan. Cuma 5 menit lagi mau imsak, mau makan dulu, khawatir nggak ada waktu buat merokok. Mau merokok dulu, takut nggak ada sempat lagi buat makan sahur. Akhirnya mari tangan kanan nyuap nasi, yang kiri pegang rokok, sekali maju sekali itu esok. Kalau saya di masjid lalu pulang di tes hidup lah ini kata Ustaz itu imam kita di masjid. Di rumah di samping orang kahasan cukup buah masa dia sadang bangunnya nasi rokok esok juga karena rokok takutnya nanti tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, pengendalian hawa nafsu ini yang kaum muslimin bukan bahaya ketika waktu yang dilarang saja, tapi justru di saat yang sudah diizinkan oleh Allah mampu mengendalikan hawa nafsu. Inilah satu di antara orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mendirikan malamnya, menghidupkan malamnya dalam bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ramadan yang terakhir, kebanyakan di antara kita yang i'tikaf di masjid. Nah, cuma ada juga dari beberapa kaum muslimin, beberapa saudara kita kaum muslimin yang terima Allah ketika i'tikaf ini yang salah pengertian. Yang penting awak lagu kamu sajilah, batangkanlah bagaikan malam muluknya sekedar mau tahu-tahu, hendakkan pernah dapat Lailatul Qadar. Demi Allah akan pernah dapat Lailatul Qadar. Kalau yang sejujurnya tentang musik ini sekedar ngobrol bercerita-cerita, mereka bagi yang sempat bawa HP, sempat bawa ponsel, ya, ibu main HP sekarang sampai pagi tidak akan pernah ada baiknya. Apa kerja kita? Zikrullah, zikir kepada Allah, perbanyak doa. Innaka bukan itu hibul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan salat tahajud. Nah, inilah yang sedikit dilakukan oleh kebanyakan kita umat Islam kaum muslimin. Allah biasakan kita bangun di sepertiga Ramadan yang terakhir, ya, sepertiga malam yang terakhir. Contohnya jam setengah 3, jam 3, jam sampai jam 4 kita bangun setiap subuh, setiap dini harinya untuk santap sahur contohnya. Tapi sedikit dari kita umat Islam kaum muslimin ketika bangun di sahur itu untuk makan sahur yang menyempatkan diri untuk mengerjakan salat tahajud sangat sedikit sekali. Jago lalu langsung ke kamar mandi, cuci muka, makan siap, makan cari jam masih itu 1 jam lagi, akhir tidur lagi. Subuhnya jadi kelewatan. Jadi kelewatan subuhnya. Nah, ini sempatkan kita untuk sholat tahajud di malamnya. Perbanyak ibadah. Memang i'tikaf di masjid itu dari habis tarawih itu sampai subuhnya memang diberi ibadah kerjanya, baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ini jadi persoalan kaum muslimin. Ya. Bukan hanya ketika di dalam bulan Ramadan, tapi justru di luar bulan Ramadan nantinya banyak dari kita yang tidak mau baca Al-Quran. Al-Quran hanya sudah kita jadikan sebagai lipstik, dekorasi, pajangan dalam rumah tangga. Kapan Al-Quran akan kita baca ibu dan bapak? Justru hanya pada 3 keadaan. Pertama, ketika ada yang meninggal di rumah, barulah Al-Quran kita sentuh. Kebetulan aku saja tamatan dari pondok dari pesantren Candung dari tahun 2000 sampai ibu dan bapak kuliah di Padang, tinggal dari musajid dari musola ke musola sampai nikah 2000 sampai Bali. Bahkan di tahun 2008 dia menangkan Pak Wali Kota Fuzifah ketika itu jadi ketua persatuan dari Kota Padang. Sering jemaah yang datang ke masjid musola pinjam Al-Quran, pinjam Al-Quran berapa kan? Karena pinjamnya enggak satu, banyak yang dipinjamnya. Untuk apa? Di rumah dia meninggal.
Dibawa Al-Quran ke rumah kaum muslimin, bawa Al-Quran ke rumah, bukan untuk dibaca, tapi justru dilatih kepada jenazah dan ulama ini. Lama meninggalnya masih jaga juga berbeda ketika hidup dulu sudah baca Al-Quran. Pertama, yang kedua, sering kita baca Al-Quran justru ketika datangnya musibah, datang bencana, datangnya wabah atau datangnya sesuatu yang tidak kita inginkan dengan yang menyenangkan hati kita, baru kita sentuh Al-Quran biasanya. Ya. Dan kalau dia ini biasa kita jarang baca Al-Quran, akhirnya di dalam bulan Ramadan pun termasuk 10 Ramadan yang terakhir pun jarang Al-Quran kita sentuh. Teringat tahun 2009 ketika gempa mengguncang kota Padang, ibu dan bapak, aku tiga di musola. Ya. Biasanya ada teman-teman ketika maghrib itu jemaahnya cuma satu nggak sampai 10 orang 12 orang jemaah laki-laki, yang perempuan cuma 10 orang, kedua udah banyak. Gempa datang jam 5 lewat seperempat ke 5 atau lewat 17 ketika ini. Maghribnya masih di bawah ketakutan sedikitnya datang. Tapi isyanya pas waktu salat isya luar biasa jemaah yang hadir. Yang laki-laki ada 3 saf, yang perempuannya hampir 4 saf di masjid itu yang hadir. Subuh besoknya ramai lagi, selesai sholat mereka rebutan mengambil Al-Quran untuk baca Al-Quran. Ketika datang bencana, datang gempa, datang musibah, barulah para wali baca Al-Quran. Sibuk baca Al-Quran. Saat itu saya doa habis sholat. Ketika jadi imam habis sholat saya doa. Karena di sana doanya doa bersama, dipimpin oleh imam. Saya doa baca bahasa ya Allah. Karena saking senangnya lihat orang baca Al-Quran waktu itu, saya sempat berdoa, ya Allah, kau dapat datang akan pukul 11 minggu, ya Allah, biar baca Al-Quran saja maaf tadi. Amin. Jangan tak asal dari surga. Ini bapak yang daripada Allah. 2, yang ketiga, kita bisa berada ketika datang bulan Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai baca Al-Qurannya, karena Ramadan kita tidak berhasil. Ramadan kita tidak berhasil. Jadi perbanyak baca Al-Quran kaum muslimin. Justru di antara kita banyak umat Islam hari ini kadang-kadang saya tampil dari TP Kisah, tampil dari TP zaman saya sudah sampai udah pada tambahan hafalan Al-Qurannya, nggak menyentuh Al-Quran. Al-Quran terjadikan pada umat dalam kehidupannya. Bagaimana kita akan sesama hidup dunia sampai akhir Al-Quran kita tinggalkan. Buku-buku karya ilmiah kaum muslimin, kalangan profesor doktor itu kan di awal di mukadimah itu selalu dituliskan bahwa karangan ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik saran dari para pembaca budiman sangat kami harapkan demi kesempurnaan tulisan kami, karya kami di masa yang akan datang. Karya-karya yang masih banyak kekurangan itu masih kita jadikan referensi dalam kehidupan kita, acuan dalam kehidupan kita. Sementara Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan padanya. Tapi masih sedikit dari kita yang mau belajar setiap harinya mengenai kibar Al-Quran. Bukankah di antara kita yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan isinya, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ibu dan bapak kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pemirsa Al-Hakim TV yang berbahagia, baca Al-Quran. Ya. Bahkan seperti yang saya sampaikan, banyak di antara kita yang sudah sampai tua, yang hafal cuma 7 surat. Qul huwallahu al-falaq an-nas idza jaa wal asri inna a'tayna sama al-kafir. 7 surat itu saja yang tidak ada keinginan untuk menambah hafalan. Sejak tamat dari TPA zaman saya sudah ibu dan bapak, tidak ada keinginan. Karena saking seringnya sudah terbiasa dengan surat-surat yang pendek, ketika selesai surat sering dengan baca surat pendek, sudah langganan ketika surat sampai mohon maaf ada pernah suatu kejadian, ini kisah nyata di salah satu musola masih di daerah kita di Padang. Selesai ceramah tarawih, salah seorang ustaz di saat Ramadan itu disuruh oleh pengurus masjid, pengurus musolanya untuk jadi imam. Walaupun dalam fikih itu sebenarnya yang berhak, yang lebih afdal, lebih utama itu yang mungkin sifatnya. Tapi ustaz yang disuruh diminta sama pengurus, dia bersedia. Sebelum sholat ditanya sama ustaz, Pak, awak disuruh sholatnya berapa? Sampai 3 atau 2? Kami disitu sampai 3 ustaz. Jadi tidak ada. Ayatnya berapa? Terserah ustaz lah, kami makmum adalah mengikut saja. Ustaz tu punya hafal Al-Quran 30 juz, nyobu buat saja jadi ustaz. Satu rakaat satu halaman, ampe halaman juga terus. Malaki selesai ampe rakaat ribu apa? Yang pengurus di belakang ustaz kalau manggar intinya tempat tahu di jam giginya mencari ustaz.
Kira Ustaz punya pupu saya jadi lagi itu tutur orang bakal lama ngerti utik orang dah kanan aja. Baru selesai salam ke kanan lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam ke kiri nyucuk ya Ustaz ke belakang Ustaz. Jadi ada kami belakang Ustaz lah lagi lama ngerti orang Ustaz pupu banyak panjang. Bahkan jemaah pun dari laman DM lama tu batu aja kau dia tak ngerti sedang kami enam Ustaz tapi kecapa cerita salah dia boy. Itu kok coba jangan makin panjang ayatnya makin banyak jumlah ayat jumlah hurufnya makin banyak loh kalau itu kan di Ustaz pondok kami terakhir. Jadi Bapak cari yang paling pendek suratnya dalam Al-Quran. Kami tak biasa surat pendek saya dari masanya dengan siswa nenek moyang kami lebih pendek dari saya. Ya. Berapa pendeknya Pak? Cari satu ayat tak perlu satu surat dosa. Cari satu ayat yang paling pendek Al-Quran. Tapi pikir ada satu ayat yang pendek Al-Quran. Entah itu bisikan dari syaitan ibu dan bapak atau memang petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang penting yang pasti selesai Al-Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Sudah satu ayat. Lain sah juga juga ibu dan bapak. Sah. Karena sudah satu ayat. Indah mana baca surat pendek selesai Al-Fatihah. Jangan selesai Al-Fatihah. Selesai takbiratul ihram, buat tak aja baik. Travel dan langsung di luar. Udah langsung dikali-kali sama super travel. Kita sholat. Selesai takbiratul ihram tanpa doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah langsung ruku. Contohnya enggak baca surat pendek. Sholat tetap sah. Kawan dapat salat tewan 22 ini karena tidak sempurna bacaan sholat kita. Sholat tetap sah. Rakaat kedua juga seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Paling parah rakaat ketiga juga rakaat keempat ibu dan bapak. Bukan hanya satu ayat tapi satu huruf juga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar. Ada satu huruf qaf di awal surat? Ada. Kalau tidak ada jawab tidak pernah baca Al-Quran. Ada. Keempat juga seperti itu. Nun. Allahu Akbar. Sampai rakaat pertama kaum muslimin cuma satu orang pengurus yang mengerti menjelaskan. Tapi sampai rakaat yang kedua semua isi musola tidak taati sampai selesai salam pertama karena marilah kalian menantara. Baru katakanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam ke kiri nyukup ada orang yang salah tak masuk Ustaz yang jadi imam pun tak masuk galanya. Laisa salatnya itu Bapak. Lalu salam ke kiri dia dong. Laisa salatnya. Nah, salam ke kiri hukumnya sunnah. Yang fardu, yang wajib, yang rukun cuma salam ke kanan. Contoh, menahan buang air, menahan buang angin dalam salat itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Isya 4 rakaat, baru 2 rakaat baru sholat isya, baru bunyi-bunyi. Buang angin tersesak, kita tahan, sabar sampai selesai sholat. Rakaat ketiga tidak tertahan, kalau sampai mangkah bukunya di menahan buang angin juga selesai sholat. Rakaat keempat sampai sasa, bukunya pada sopir itu, enggak juga selesai sholat. Baru selesai salam ke kanan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jadi salam ke kiri, tapancanya tuh, banglaga sampai ke sudut belakang enggak perlu sholat kita ulang, sholat kita tetap sah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita baca renungan bagi kita bersama kaum muslimin. Kapan terakhir kali Al-Quran kita baca? Wahai bapak-bapakku tercinta, kapan terakhir kali kita dengar, kita lihat istri tercinta baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali ibu-ibu di belakang yang mendengar, melihat, menyaksikan suami tersayang kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita lihat, kita dengar anak dan menantu kebanggaan kita yang baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita sebagai seorang laki-laki, suami, kepala dalam rumah tangga membimbing, mengajari anak-anak kita dan istri kita baca Al-Quran di rumah? Setiap pagi harus sampai istri kita mereka baca Al-Quran di rumah. Dan kita bersama kaum muslimin. Kalau seandainya rendah nilai anak kita di sekolah, orang tua dan guru kali pasti mencerita PKS yang bonefit bagi anak-anaknya.
Tapi ketika anak agak pandai baca Quran, ada berapa dari kita orang tua yang bersungguh-sungguh untuk mengajari anak kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Sekarang sebelum Ramadan yang terakhir, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengejar ampunan Allah, untuk mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan rangkaian ibadah yang kita kerjakan di 10 Ramadan yang terakhir ini, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melanjutkan usia kita sehingga bisa bertemu kembali di Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inilah tawassul yang kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan, menjadi motivasi bagi kita dalam berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.